Ketemu lagi di edisi Dialog Pakar. Edisi ini spesial karena kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Didik Madani. Tos dulu Pak, tosnya virtual saja. Nah Pak Didik Madani ini luar biasa, sambang ke studio. Pak Didik dan tim baru saja melakukan review tentang metodenya yang luar biasa dan diberi nama PIES. Itu singkatan dari proaktif, interaktif, empatik, dan sistemik. Nah, bagaimana ceritanya sehingga ada sebuah metode mengenalkan karakter seseorang lewat 4 abjad tadi. Silakan Pak Didik. Ya. Saya boleh buka ini? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Saya jawab langsung pertanyaannya. Ya. Bagaimana asal muasal? Asal muasalnya itu bukan 4 tipe potensi. Ya. Dulu tahun 2011 saat saya keluar dari tempat pekerjaan yang lama, saya sebut saja stasiun televisi lokal di Jawa Timur, itu saya ingin punya sebuah metode untuk menjawab kegelisahan saya terkait tentang penemuan jati diri. Akhirnya saya mencoba untuk merangkum 4 kecerdasan manusia, yaitu physical, intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan penggabungan ini, menurut saya, orang akan berhasil untuk menemukan karpet merahnya sendiri-sendiri di dalam kehidupan. Tetapi saya belum menemukan ilmu untuk meneruskan dan menyelesaikan buku ini hingga segitu ini. Sampai saya menemukan masalah dengan penolakan-penolakan dari orang lain terhadap saya. Mulai dari keluarga, rekan kerja, dan klien. Akhirnya di situ saya mengalami persoalan stres, bagaimana bisa mudah disetujui. Akhirnya saya belajar untuk memetakan potensi manusia dan saya baca, ternyata ketemunya semakin membingungkan saya. Iya, menarik sekali. Metodenya kita bisa mengenali karakter dominan lawan bicara kita cukup dengan satu, melihat tatapan matanya, cara berbicara, intonasinya, kemudian yang ketiga cara berjalannya, dan pakaian. Nah, 4 ini dalam sekejap bisa dipelajari dan bisa disampaikan oleh Pak Didik sehingga kita tidak salah berbicara dengan lawan bicara. Seperti apa Pak? Iya, dilanjutkan. Jadi tadi ya, proaktif, interaktif, empati, sistemik. Itulah 4 tipe potensi yang awalnya adalah metode training physical, intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi training PS itu bisa dikatakan 4 kecerdasan manusia, physical, intelektual, emosional, spiritual, ataupun 4 potensi yang dibagi dari hasil tes sidik jari dan tes tulis, sehingga keluar 4 potensi. Nah, bagaimana melihat tipe-tipe itu dalam waktu 5 menit dari tatapan mata? Tatapan mata orang P itu tajam berapi. Dan selanjutnya, terus dari jabat tangan, dari suara, terus kemudian dari gaya pakaian, dan juga pada cara dia berjalan. Nah, silakan diperjelas, hati-hati. Cara Anda berjalan, cara Anda berpakaian menentukan karakter orang lain yang menilai. Seperti apa Pak? Singkat saja. Yang cara jalan atau yang tatapan mata atau yang gaya pakaian? Yang atau yang pakaian sama berjalan saja. Pakaian dan berjalan. Iya. Tipe P, orang proaktif, perlu dijelaskan dulu. Orang proaktif seperti apa? Orang proaktif itu orangnya tegas, fokus, direct, to the point. Orang interaktif itu antusias, hubungan dan tindakan. Dia ceria. Orang empati, orangnya sabar, kalem, tenang, berwibawa. Orang S, orangnya teliti. Nah, kalau dari cara berjalan, orang yang interaktif, yang proaktif, bagaimana cara membedakannya? Interaktif, proaktif. Orang interaktif cara jalannya adalah ringan, cepat. Dia sedikit ada lampiang dan ringan. Sementara orang proaktif itu tegas, berwibawa, percaya diri. Kalau yang jalannya nyantai, klewas-klewas itu tipe apa? Orang empati lebih tenang, santai. Kalau orang S lebih teratur. Teratur dia. Itu cara jalan. Nah, itu tips sederhana. Sekarang dari pakaian. Mengenal tipe karakter orang. Tipe yang apa? Yang dari yang interaktif dulu, pakaiannya seperti apa? Supaya kita salah nggak menilai.
interaktif itu ada di Pak Hari. Ya. Sedikit ada Pak Hari, yaitu fashionable Ya. cirinya. Fashionable dan dia modis. Ya. Warna itu selaras. Ya. Dan biasanya orang itu mengikuti tren. Ya. Trennya apa? Krem, ikut. Trennya biru, ikut. Trennya sepatu putih, dia ngikut. Ya. Dan dia selalu up to date dari sisi fashionable. Mm-mm. Sementara pakaiannya orang P nyaman, berwibawa. Oke. Dia tidak terlalu menonjol, tapi lebih pada menunjukkan keeleganan dia dalam berpakaian. Dia tidak banyak aksesoris, tapi dia menunjukkan kewibawaan terhadap dirinya dan pemikirannya. Ini termasuk personal branding. Personal branding. Artinya bagaimana Anda menempatkan diri Anda, outfit Anda, cara berjalan, cara bicara, menentukan personal cerminan diri Anda seperti apa. Tips singkat sebelum kita akhiri, kalau itu dikaitkan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dalam mengkaitkan PIES tadi. Ya. Untuk para pendidik, widyaswara, trainer, guru, dosen, atau motivator, pahamilah PIES, kenali audiens Anda, karena berapapun audiens yang ada di depan Anda, 100-200 ke atas, sesungguhnya cuma ada 4 potensi, ada 4 tipe, sehingga hanya Anda tinggal memenuhi kebutuhan mereka. 4 tadi. Anda bisa melihat bagi cara mereka melihat, cara mereka menatap. Tujuannya adalah kalau Anda penuhi kebutuhan 4 tipe emosi di 4 audiens itu, Anda tidak akan menjadi pembicara yang ditinggal atau dikacangi. Karena banyak pembicara itu yang tidak menarik, hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak sibuk dengan kebutuhan emosi audiens. Itu untuk para pendidik. Untuk para suami, istri, tenaga profesional, yuk kita belajar untuk mencintai, melayani, dan berkomunikasi dengan siapapun sesuai kebutuhan emosinya. Jangan asal berkomunikasi, jangan asal cara melayani, tapi pahami dulu emosinya, karena sesungguhnya emosi itu adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Ingat, tidak ada yang salah dalam cinta, yang ada adalah salah mencintai orang atau salah cara mencintai. Salah cara itu adalah salah berkomunikasi. Ganti caranya, insya Allah hasilnya pasti berbeda. Nah, untuk para pembelajar, widyaswara di dalamnya coba mulai merubah caranya, merubah metodenya yang sesuai dengan karakter masing-masing peserta. Mudah-mudahan dengan mengetahui cara karakter masing-masing peserta, pendekatannya juga akan mengikuti bagaimana karakter peserta itu, sehingga peserta tidak mengikuti widyaswara, tapi widyaswara yang mengikuti karakter peserta supaya potensinya berhasil. Pahami PIES, pahami hasil. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih. Salam Pak Ari. Sehat. Salam sehat. Ya, tidak bisa bersentuh tangan. Terima kasih, jaga protokol kesehatan.